Halo semuanya, namaku Iqbal Ramadan. Aku adalah mahasiswa semester 2 Informatika dari Universitas Islam Aliyah Kuningan. Dan di sini aku akan membahas apa itu kepemimpinan dan organisasi. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya seorang pemimpin, dan juga mungkin kalian tidak asing dengan yang namanya sebuah organisasi. Dan di sini aku akan menjelaskan terkait dua hal itu menurut jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin Muhammad Fathurrahman, alumni pasca sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Singkatnya, pemimpin itu adalah sebuah kepala dalam setiap perkumpulan manusia atau organisasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh kepada anggotanya atau bawahannya. Ia adalah kasta tertinggi di setiap perkumpulan manusia ataupun organisasi, namun juga sekaligus harus memikul beban dan tanggung jawab yang terberat. Dalam jurnal Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi yang ditulis oleh Burhanuddin Muhammad Fathurrahman, alumni Universitas Brawijaya, menuliskan, kepemimpinan merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Namun, dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, tetap memperhatikan perilaku para bawahannya, di mana perilaku tersebut membentuk sebuah budaya dalam organisasi. Perilaku para bawahan tersebut sebagai pertimbangan oleh pemimpin untuk mengambil keputusan. Di jurnal ini, ada 3 pendapat mengenai kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama, pada tahun 2009, menurut Bapak Mulyadi dan Bapak Rifai, dalam organisasi terdapat pihak-pihak yang saling terkait, antara lain pemimpin sebagai atasan dan pegawai atau karyawan sebagai bawahan. Yang kedua, menurut Suranta, pada tahun 2002, dia berkata, dikarenakan pemimpin memiliki peran strategis dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi organisasi. Lalu yang ketiga, pada tahun 2002, menurut Siagian mengutarakan bahwa kepemimpinan merupakan individu yang menduduki suatu jabatan tertentu di mana individu tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, yakni bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam jurnal ini juga disebutkan ada 2 gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional dengan memotivasi para bawahan untuk berbuat lebih baik sesuai harapan dari bawahan, dengan meningkatkan nilai tugas, dengan mendorong bawahannya mengorbankan diri sendiri demi kepentingan organisasi. Diikuti dengan peningkatan tingkat kebutuhan bawahannya yang lebih baik. Ini adalah hasil penelitian dari Riaz dan Ulhaku pada tahun 2012. Lalu yang kedua, ada gaya kepemimpinan otoriter. Menurut Gustomo dan Silvianita pada tahun 2009 menyebutkan berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja. Jadi gaya kepemimpinan otoriter ini berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu persepsi seseorang terkait pekerjaan berdasarkan faktor-faktor lingkungan kerja seperti gaya atasan, prosedur kerja dan aturan, rekan kerja, iklim kerja, dan tingkat kompensasi yang diberikan kepada bawahan. Seorang pemimpin juga dituntut harus peka terhadap anggotanya. Seorang pemimpin tidak bisa semena-mena memberikan wewenang atau perintah tanpa dasar kepada anggotanya, meskipun diberikan kebebasan dalam memerintah bawahan. Menetapkan batas dan wewenang, memberikan rasa identitas pada anggotanya, karakteristik budaya dalam organisasi dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin untuk membuat keputusan agar organisasi lebih efektif dalam mencapai tujuan. Pada tahun 1960, menurut
McGregor, memiliki sisi tentang sifat manusia dan perilaku manusia yang penting untuk dijadikan pedoman dalam menentukan gaya operasi atau praktik setiap pimpinan. Sisi manusia berupa sifat dan perilaku. Menurut McGregor, dikenal dengan teori X dan Y, di mana X adalah berdasarkan asumsi petunjuk dan kontrol, dan teori Y berdasarkan asumsi integrasi dan dukungan. Ini adalah kerangka berpikir sederhana menurut McGregor. 2002, Marzuki pernah mengungkapkan gaya kepemimpinan sebagaimana merupakan norma perilaku dari seseorang yang dipakai saat orang tersebut berusaha mengarahkan atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan potensi kemampuan dan kepribadiannya. Dengan kata lain, pemimpin memiliki sifat antusias untuk mempengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sangat mungkin organisasi berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, pemimpin memiliki sifat antusias untuk mempengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sangat mungkin organisasi berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya. Dalam sebuah organisasi, selalu terdapat seorang pemimpin, namun di sisi lain, pemimpin juga disebut seorang manajer. Kedua istilah tersebut tentu berbeda karena manajemen lebih pada pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Pada tahun 2003, Robbins menjelaskan terkait manajer, yaitu berkenaan dengan mengatasi suatu kerumitan dan kepemimpinan berkenaan untuk mengatasi perubahan. Hal tersebut mempertegas bahwa kepemimpinan berkaitan dengan visi di masa yang akan datang, sedangkan manajemen berkaitan dalam implementasi visi dan strategi yang dibuat oleh para pemimpin. Pada tahun 2005, Mullins pernah mengungkapkan perbedaan mendasar antara kepemimpinan dengan manajemen. Yang pertama, seorang manajer melakukan tugas administrasi, sedangkan seorang pemimpin lebih pada inovasi. Kedua, seorang manajer memelihara situasi yang ada, sedangkan seorang pemimpin bersifat membangun untuk keperluan yang akan datang. Yang ketiga, manajer fokus pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin fokus pada pelakunya. Yang keempat, seorang manajer melakukan pengawasan, sedangkan pemimpin lebih pada membangun kepercayaan. Yang kelima, seorang manajer melihat sesuatu yang detail, sedangkan pemimpin melihat secara keseluruhan. Yang keenam, seorang manajer melakukan sesuatunya dengan benar dan tepat, sedangkan pemimpin memilih langkah yang semestinya dilakukan. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa kepemimpinan cara kerjanya itu berbeda dengan manajer, di mana kepemimpinan sifat kerja lebih fleksibel dengan memberikan cara atau dorongan yang lebih efektif dari sekedar melakukan pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Seorang pemimpin memiliki hubungan yang bisa dilakukan terhadap karyawannya atau bawahannya, yaitu perilaku mengerahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengerahkan dilihat dari keterlibatan seorang pemimpin dalam komunikasi satu arah, antara lain menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan para bawahan, memberikan bawahan tentang apa yang harus dikerjakan, di mana melakukannya, bagaimana melakukan pengawasan dengan ketat kepada bawahannya. Perilaku mendukung untuk mengetahui pelibatan seorang pemimpin dalam komunikasi dua arah, semisal mendengar, menyediakan dorongan dan dukungan, memudahkan interaksi, dan melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Dari kedua perilaku tersebut,
dapat dijadikan dua poros yang terpisah dan berbeda untuk mengetahui 4 gaya dasar kepemimpinan. Dalam jurnal ini juga menyebutkan ada 4 gaya dasar kepemimpinan. Gaya pertama merupakan perilaku pemimpin yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi bawahan, dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas bawahan. Lalu yang kedua, merupakan pemimpin yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin ini mau menjelaskan keputusan dan kebijakan yang diambil dan mau menerima pendapat dari bawahannya. Akan tetapi, pemimpin seperti ini tetap memberikan pengawasan dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas para bawahannya. Lalu gaya yang ketiga, perilaku pemimpin banyak memberikan dukungan dan sedikit memberikan pengarahan. Pemimpin menyusun keputusan bersama-sama dengan bawahannya dan mendukung usaha-usaha mereka dalam menyelesaikan tugas. Lalu gaya keempat, perilaku pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin dengan gaya seperti ini mendelegasikan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada bawahan. Jadi, untuk gaya yang keempat ini, pemimpin condong buat bawahannya untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas-tugas mereka. Dari penjelasan-penjelasan tadi yang sudah aku sebutkan, intinya adalah seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dapat mengambil keputusan. Haruslah melibatkan peran serta para bawahannya. Keputusan terlibatkan bawahan tersebut sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa di dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan perilaku kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan perilaku bawahan untuk penyelesaian tugas yang berorientasi tujuan organisasi. Kehidupan berorganisasi juga menuntut pemenuhan kebutuhan individu secara komprehensif agar dapat bekerja secara optimal. Maka dari itu, motivasi yang bersifat membangun bagi para bawahan diperlukan oleh seorang pemimpin sebagai wujud pengarahan terhadap individu agar lebih bisa diajak bekerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Tentunya, setiap pemimpin tidaklah bisa menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, atau dengan kata lain, kondisi situasional menjadi patokan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif yang situasional memberikan ruang bagi para pemimpin dan bawahan untuk berinteraksi secara dua arah melalui mekanisme dukungan dan arahan. Kondisi tersebut menjadi dasar gaya kepemimpinan partisipatif dengan pendekatan situasional. Itulah sedikit penjelasan mengenai kepemimpinan dan organisasi. Aku Iqbal Ramadan. See you in the next time.